Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar PPDB Jatim ya, khusus untuk jenjang SMA ataupun SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2023. Kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi ya, ini untuk persiapan pendaftaran ya untuk di jalur Yunasi SMA. Dan di sini teman-teman ya, nanti kita akan memberikan tips supaya teman-teman bisa diterima ya. Tentunya nanti kita akan memilih ya sekolah mana yang memang kalian masih bisa masuk di situ. Nah, untuk Yunasi teman-teman di sini peluang diterimanya lebih besar ya. Ini untuk yang SMA ya. SMA ini memang peluangnya besar ya. Karena nanti yang diterima atau pagunya itu adalah 50%. Jadi berbeda dengan yang SMK ya. Kalau SMK yang sekarang sedang proses ya, sekarang sedang proses pendaftaran itu kecil sekali ya, itu hanya 10%. Tetapi untuk yang Yunasi SMA ini ada 50%. Dan yang paling penting teman-teman ya, ini adalah kesempatan terakhir ya, adalah kesempatan terakhir yang mau daftar di SMA ya, karena setelah ini tidak ada lagi pendaftaran untuk di jenjang SMA. Nah, mungkin ada pertanyaan juga teman-teman, mungkin yang Pak yang kakaknya kurang dari 1 tahun ya, itu apakah bisa untuk daftar di jalur Yunasi ya? Mungkin ada yang kakaknya baru terbit ya, beberapa alasan ya, tentunya nanti kita akan memberikan informasinya. Terus ada sedikit pertanyaan juga ini, orang kabupaten ya, ini mungkin ada yang sudah apa ya, dia sudah apa istilahnya sudah minder dulu ya. Jadi orang kabupaten bisakah daftar di kota ya? Tentunya jawabannya ya bisa-bisa saja sih ya. Jadi tentunya dia bisa, karena orang kabupaten juga diberikan satu pilihan atau satu kesempatan untuk daftar di kota. Nah tentunya ya teman-teman harus melihat dulu ya. Misalkan yang berbatasan ya, yaitu mungkin dia akan peluangnya lebih tinggi ya. Misalkan dia rumahnya di perbatasan kabupaten dan kota dan sekolahnya itu mungkin mendekati perbatasan ya, mungkin teman-teman Yunasinya lebih dekat. Terus untuk kakak kurang dari 1 tahun ya, ini bisa ikutan daftar enggak ya? Tentunya bisa ya, enggak jadi masalah. Jadi kakak itu enggak jadi patokan. Artinya kakak kalian kan kurang 1 tahun kan jelas ya penyebabnya apa. Dari situ kalian juga bisa dapat PIN ya. Ketika dapat PIN kalian juga bisa menitik lokasinya ya. Jadi nanti perlu diingat bahwa Yunasi itu yang digunakan adalah jarak rumah ya, jarak rumah ke sekolah. Tetapi tidak hanya jarak rumah yang digunakan ya, tetapi ada indikator lain yang nanti kita akan bahas di video ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai, nanti kita berikan sedikit tips ya, jadi supaya teman-teman nanti bisa melihat dulu ya, karena ini memang persaingan terakhir untuk di jalur Yunasi untuk jenjang SMA ya, karena jalur nilai kemarin sudah selesai ya di tahap 2. Oke, yang pertama kita mulai dulu untuk jadwalnya ya. Jangan lupa teman-teman dicatat, diingat-ingat, dan teman-teman segera untuk melakukan tindak lanjut ya. Karena perlu diingat bahwa jadwal ini tidak bisa terulang ya, dan juga tidak bisa kalian tidak bisa didahului dan juga tidak bisa dilambatkan. Jadi jadwal pendaftarannya 1 sampai dengan 2 Juli. Ini sudah dijadwalkan ya. Jadi kalau sudah keluar dari ini, tentu kalian nggak bisa mengikuti pendaftaran di jalur Yunasi SMA ya. Oke, yang kedua teman-teman, tahap dan jalur kita sudah tahap 1 sudah selesai ya. Tahap 2 juga sudah selesai ya. Ini untuk jenjang SMA juga. Nah, terus ada juga pertanyaan yang mungkin dia daftar di tahap 1 ya, dia pilih SMK misalkan. Terus dia tahap 2 kan tidak ikut ya, karena tahap 2 kan ada Yunasi, ada nilai SMA. Terus mungkin dia daftar lagi di tahap 3 ya, mungkin dia SMK, dia nggak keterima lagi ya. Nanti bisa nggak sih ikut di tahap 4 ya, jalur Yunasi SMA. Nanti kita berikan jawabannya ya. Terus yang di poin terakhir nanti ada tahap 5. Nah, ini persaingannya sangat ketat nanti di jalur Yunasi, jalur nilai untuk jenjang SMK. Oke, seperti biasa untuk persiapan pendaftaran ini kalian harus punya data ini ya, supaya nanti pendaftaran kalian enggak bingung ya, enggak cari-cari data. Yang pertama tentunya data yang perlu kalian siapkan ya, ini NISN ya, ada NISN, terus PIN. Nah, ini yang belum dapat PIN segera ya, karena PIN itu akan ditutup tanggal 2 Juli ya.
Nah, PIN itu akan ditutup tanggal 2 Juli. Berapa ya? Saya cek dulu. Nah, ini jadwalnya. Nah, ini untuk pengambilan PIN. Nah, ini terakhir mana ini ya? Terakhir adalah 2 Juli. Jadi 2 Juli ini kalian dipastikan bahwa kalian sudah dapat PIN dan kalian tentunya hanya bisa ikut ya, hanya bisa ikut di jalur Yunasi ya. Yunasi ini kalau masih nutut ya, ada 2 Juli. Terus kalian bisa ikut di tahap 5 jalur prestasi akademik SMK. Jadi pastikan yang belum ngambil PIN segera ngambil PIN. Terus tanggal dan terbit KK ini dicek kalau kemarin ada kombinasi salah ya, kombinasi salah terus, kombinasi data nggak bisa login. Ketika kalian sudah bisa login ini diingat-ingat ya, tanggal terbit KK-nya berapa. Ini yang banyak sekali salah itu adalah ini ya, tanggal terbit KK atau SKD. Tapi tidak jadi masalah ya. Misalkan nanti ada perbedaan di sistem tidak jadi masalah, yang penting KK-nya memang tidak bermasalah. Terus pilihan sekolah, lah ini pilihan sekolah teman-teman juga harus segera menyiapkan ya, jangan terlena ya. Jadi mungkin teman-teman harus menyiapkan. Nah ini kan untuk pemilihan sekolah teman-teman, ini kan bisa memilih 3 sekolah ya. Nah ini bisa memilih 3 sekolah. Nah dengan syarat dan ketentuan ya, bahwa yang di luar zona atau di luar zona ini hanya bisa 1 sekolah saja. Ya, 1 sekolah saja. Jadi yang dua dalam berarti 1 luar. Luarnya harus berbatasan. Kalau nggak berbatasan ya nggak bisa. Jadi ini orang-orang yang kabupaten misalkan ya, ini juga diberikan kesempatan untuk daftar di kota ya. Nah, tetapi itu ya tentunya harus dipantau dulu ya, jaraknya berapa. Dan kalian harus memantau nanti jarak kalian itu masih masuk enggak sih di sekolah yang kalian tuju ya. Nah, ini dalam memilih sekolah boleh kalian memilih tiga-tiganya di dalam zona boleh. Atau kalian memilih 1 saja boleh ya, memilih 2 saja juga boleh, bebas, yang penting maksimal 3. Terus yang berikutnya untuk yang bisa ikut daftar di jalur Yunasi SMA, ini untuk di tahap 4 ya. Jadi perlu diingat yang bisa adalah siswa yang belum diterima ya, ini di tahap 1 ya, tahap 1 selain jalur pindah tugas atau kondisi. Jadi ini yang kemarin saat mengisi data keluarga ya, dia memilih SKD pindah tugas atau orang tua, dan ini nggak bisa ya diikut di tahap selain tahap 1. Terus siswa yang belum diterima di tahap 2 dan 3 ya, mungkin yang tahap 2 ya, jalur nilai SMA belum keterima, bisa ikut lagi. Yang hari ini sedang berproses nanti ya di jalur SMK ya, Yunasi SMK belum diterima ya, kalian mungkin mau berubah haluan ya, dari SMK ya. Nah ini mau berubah haluan ke SMA ya, mungkin SMA lebih dekat rumahnya ya, atau mungkin kalian pengen ikut-ikutan saja di jalur SMA ya, enggak apa-apa ya, yang penting nanti kalian di tahap 3 belum diterima, paham ya. Jadi yang seperti ini nanti yang ada tampilan tidak diterima ya, nah, nanti Anda bisa ikut di tahap berikutnya. Tetapi bagi yang sudah diterima seperti ini, lah ini enggak bisa ya, jadi kalian harus kalian pahami. Terus nanti yang ikut yang sudah diterima ya tentunya sudah diblokir ya. Nah ini kemarin kita sudah bahas terkait dengan PIN. PIN itu bisa digunakan berapa kali ya. Nah di sini kalau kalian lihat di PPDB Jatim, kemarin kita sudah bahas ya. Jadi PIN itu digunakan berapa kali? PIN bisa, nah ini ya. Jadi kita sudah bahas PIN itu bisa digunakan berapa kali dan bisa memilih berapa sekolah atau jurusan. Nah ini tentunya tergantung ya, kalian sudah diterima atau belum. Kalau belum diterima ya bisa ikut lagi. Kalau sudah diterima ya kalian akan diblok ya, diblokir. Jadi kalian tidak bisa. Kalau misalkan sudah diterima di jalur afirmasi tahap 1 ya kalian tidak bisa ikut di tahap-tahap berikutnya. Oke, yang berikutnya teman-teman. Nah, ini tahap 1 dan 3 daftar di SMA ya. Ini mungkin ada yang suka SMK mungkin ya. Nah, kalau ikut tahap 4 ya di jalur Yunasi SMA ini apakah bisa ya? Jawabannya bisa ya. Bisa asalkan di tahap 1 dan 3 ya belum diterima, atau mungkin di tahap 2. Nah, ini tahap 2 kan ada nilai SMA. Ini belum diterima, dan pastikan saat pengajuan PIN, saat mengisi data keluarga tidak memilih opsi SKD pindah tugas orang tua atau wali. Ini yang sudah kita jelaskan bahwa kalau pilihannya SKD pindah tugas atau wali lah tentu dia nggak bisa ikut di tahap selain tahap 1. Terus yang berikutnya jalur Yunasi pemeringkatannya apa? Hanya menggunakan jarak rumah ke sekolah. Nah ini jawabannya tidak ya teman-teman ya. Jadi tidak. Jadi jalur Yunasi teman-teman ini tidak hanya menggunakan acuan jarak rumah ke sekolah, tetapi yang utama, yang poin 1 itu adalah jarak rumah ke sekolah.
Nah, di sini ada namanya kriteria pemeringkatan ya, ada kriteria pemeringkatan. Jadi untuk yonasi, nah ini apabila pendaftar melebihi kota sekolah atau bagus sekolah, maka pemeringkatan ini berdasarkan urutan. Yang pertama adalah jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan. Jadi yang utama itu adalah tetap jarak jarak terdekat dari sekolahnya. Ya, yang kedua, jika jaraknya sama ya, jika jaraknya sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usianya. Jadi dicek dulu. Yang pertama adalah dicek dulu jaraknya berapa. Setelah jaraknya sama, ternyata yang kedua ini adalah usianya. Jadi usia siswa ini juga berpengaruh. Dan yang ketiga, jika jarak dan usia sama, yang digunakannya adalah waktu daftar. Jadi waktu daftar ini juga diperhitungkan ya dalam jalur yonasi. Jadi teman-teman harus bisa memahami. Jadi selain jarak ada dua komponen lagi yang harus dipenuhi ya ketika nanti misalkan yang dibutuhkan 100 ya. Jadi kuotanya atau pagunya itu 100, tapi misalkan yang daftar 500 ya, berarti kan ada 400 anak ini yang tidak diterima. Ya, jadi 400 anak tidak diterima. Ini kita tidak tahu ya jaraknya berapa saja. Karena yang dibutuhkan hanya 100, ya daftar 500, jadi yang tereliminasi ada 400. Nah, cara kriteria pemeringkatannya seperti ini. Jadi ada jarak, usia, dan juga waktu daftar. Paham ya teman-teman ya? Oke, yang berikutnya kita next. Nah, next ini ketika kalian mungkin kemarin ada yang ikut ya latihan mendaftar di jalur yonasi. Sebenarnya yonasi ini kan bisa digunakan untuk SMK, bisa digunakan untuk SMA. Ya, kemarin ada yang SMA ya. Nah, ketika kalian lihat, oh ini saya salah ngambil data ya. Ini harusnya saya tampilkan yang SMA ya. Nah, ini sama tapi sama ya. Intinya sama. Intinya kalian dari rumah kalian ke sekolah yang dituju itu berapa jaraknya itu sudah ada di ketika kalian login di data ini, di data di pemilihan sekolah ya. Di sini sudah ada jaraknya berapa. Nanti karena yonasi itu kan yang diambilkan jarak. Ini salah ya, saya salah ambil data, tapi intinya sama. Ini harusnya saya ambil yang SMA, tapi ini keliru ya. Saya ambil yang SMK ya. Intinya sama. Nah, kalau jarak nanti ada ya. Sekarang kan sudah ada statistiknya ya. Sekarang sudah ada statistiknya. Nah, ini kan statistik yang sekarang ada di pengumuman yonasi di peringkat 3. Nanti teman-teman kalau SMA ini nanti tidak ada jurusannya. Jadi dia langsung ya Kota Surabaya, misalkan SMA Negeri 1 Surabaya, misalkan ya, tadi tanpa ada jurusan. Nanti di sini akan ditampilkan ya jarak terdekatnya dan juga jarak terjauhnya yang diterima ya itu berapa. Nanti akan ada statistiknya. Terus yang berikutnya statistik yang tahun lalu juga bisa dilihat ya. Di sini ada yonasi. Nah, di sini kan akan ada tampil ya. Dan nanti akan ada statistiknya seperti ini. Misalkan SMA Negeri 1 Malang itu terdekat berapa, terjauh berapa. Nah, ini nanti teman-teman nanti bisa dilihat dulu di sini tadi ya ketika kalian login. Nah, nanti di sini ya ketika login milih sekolah, di sini ada jaraknya. Ada jaraknya. Ya. Paham ya? Terus yang berikutnya ini jumlah memilih sekolah sudah kita jelaskan ya bahwa untuk jalur yonasi sama prestasi nilai akademik itu sama ya. Jalur yonasi sama prestasi nilai akademik itu sama. Jadi siswa bisa memilih paling banyak itu 3 sekolah. Bisa memilih paling banyak 3 sekolah. Nah, boleh ketiganya di dalam zona. Jadi dia memilih tiga-tiganya itu dalam zona ya. Nah, misalkan dia di Kabupaten Kediri misalkan ya, dia bisa memilih 3 sekolah di Kabupaten Kediri. Nah, ini artinya dalam zona. Atau dia mau 2 dalam zona dan 1 di luar zona. Ingat ya, kalau SMA adalah zonanya berbatasan ya. Jadi harus 2 dalam zona ya, 1 luar zona. Nah, ini boleh kalian pilih pilihan 1, 2, 3 ini kalian bolak-balik enggak apa-apa, tergantung prioritas kalian. Kalian itu yang kalian utamakan itu di mana, itu adalah pilihan 1, prioritas kedua pilihan 2, dan prioritas ketiga adalah pilihan ketiga. Jadi pilihan ini sangat menentukan ya, nanti yang diseleksi duluan itu yang mana. Nah, terus teman-teman ini orang kabupaten bisa nggak sih daftar di kota? Nah, ini sebenarnya bisa ya, baik itu jalur yonasi ya, baik itu jalur yonasi ataupun jalur nilai. Jadi orang kabupaten itu bisa daftar di kota karena diberikan kesempatan ya. Kalau SMA kan ada kesempatan 1 ya, 1 keluar zona, tapi harus berbatasan ya kota kabupatennya. Nah, terus kalau SMK ini malah bebas ya. Jadi orang kabupaten pun SMK ini bebas. Dia boleh ya memilih di kabupaten kota mana saja karena SMK itu kan bebas zona ya. Jadi dia bisa memilih di luar zona.
Nah, ini kalau SMA teman-teman harus paham ya. Kalau misalkan di Kediri misalkan, Kediri mana Kediri? Kediri di C ya. Nah, Kediri ini kan ada orang kabupaten ya. Jadi yang apa ini? Warnanya apa ini? Apa ini? Pink atau apa ini? Merah ya, merah-merah pink. Ini kan kota ya. Jadi warna pink-pink ini kota dan Kediri ini adalah kabupaten. Jadi orang kabupaten juga bisa daftar di kota. Ya kan diberikan satu kesempatan untuk di luar zonanya. Tapi luar zonanya harus berbatasan ya. Kalau nggak berbatasan nggak bisa. Ya tentu kota dan kabupaten kan berbatasan. Tapi orang kota kan tidak bisa dia keluar dari kotanya dari zonanya sendiri ya. Dia orang kota kan hanya bisa daftar di luar kota ya kabupatennya sendiri. Misalkan Kediri, kota Kediri misalkan. Ya dia hanya bisa daftar di kota Kediri dan kabupaten Kediri karena kan dia di tengah. Lah kecuali kalau yang F ini mana ini? F ini Batu lah. Kalau Batu ini beda ya. Batu ini dia bisa daftar di Mojokerto, dia bisa daftar di Pasuruan ya. Karena apa ya? Karena Batu ini berbatasan ya. Ini juga dia ada Malang ya, dia juga Malang karena berbatasan. Jadi SMA itu dibatasi zona berbatasan. Kalau tidak berbatasan kalian tidak bisa keluar di luar zona ya. Semoga ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya ini untuk pendaftaran ya. Nah, tentu di ppdbjatim.net nanti ada apa namanya di menu pendaftaran. Ya, menu pendaftaran di sini ada jalur Yonasi SMA. Nah, nanti seperti biasa ya, NISN, PIN, tanggal terbit KK, centang saya bukan robot. Nah, nanti di dalam ini ya di Yonasi SMA. Nah, ini setelah data ya, nanti pemilihan sekolah. Nah, ini yang baru benar. Nah, tadi kan saya pilih yang SMK ya. Nah, ini yang benar adalah SMA ya. Nah, ini. Jadi ketika latihan kemarin ini sudah ada jaraknya. Jika kalian memilih sekolah-sekolah ini adalah rekomendasi sekolah yang terdekat. Jadi kalian diberikan apa namanya? Kalian diberikan itu apa? Rekomendasi. Ini loh, sekolah yang terdekat dengan lokasi kamu ya. Mungkin kamu berminat, jarakmu sekian. Nah, nanti kalian juga harus tahu ya, kalau misalkan kalian kan daftar di 3 sekolah atau 1 sekolah ya. Nah, kalian harus tahu jarakmu itu berapa sih dengan sekolah itu. Misalkan ke SMA Negeri 1 Grogol misalkan. Di sini jarakmu dari rumah itu 3 kilo. Nah, nanti kalian ketika di statistik di sini, kalian kan harus paham ya. Nah, ini SMA Grogol misalkan mana Kediri. Hanya contoh ya, teman-teman ya. Nah, ini hanya contoh berapa ini. Nah, ini ya. Nah, jarakmu berapa? Kalau jarakmu 3 kilo misalkan ya. Di sini ternyata yang diterima ini tahun lalu ya, hanya apa namanya? Statistik tahun lalu. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Nanti yang bisa dijadikan patokan yang ini, yang pemeringkatan di tahap 3 ini ya. Nah, yang sedang berjalan ini. Nah, yang sedang berjalan ini kan ini data diterima sementara ya. Jadi ini sudah real time ya. Menunggu kurang lebih 1 ya. Ini akan kelihatan jaraknya. Ya, nah ini kalian harus tahu dulu jarakmu berapa, terus nanti terendahnya itu berapa yang diterima. Nah, kalau ini misalkan terendahnya adalah 1 kilo ya, ternyata jarakmu 3 kilo ya, kalian otomatis akan terlempar di sekolah pilihan itu ya. Terus kalian boleh untuk memilih sekolah ya, itu kan diberikan kesempatan ya 3 sekolah. Nah, kalian boleh dipilih dalam zona, luar zona. Di sini ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Kalian boleh hanya milih 1 ini boleh. Pilih 2 boleh, pilih 3 boleh ya. Jadi tidak harus memilih ketiga-tiganya atau keduanya. Tapi ya kalian bisa memanfaatkan kesempatan. Terus di sini di jenis sekolah di sini kan ada dalam dan luar zona ya. Nah, ini kalau kalian sudah milih luar zona ya boleh kalian boleh pilih pilihan pertama juga tidak apa-apa. Nanti kalau pilihan pertama ini kan akan di cross check dulu ya. Diterima apa enggak? Kalau kalian tidak diterima, kalian akan diseleksi lagi di pilihan kedua jika memilih 2 sekolah. Nah, kalau di 2 belum diterima, akan diseleksi lagi di pilihan ketiga jika kalian memilih 3 sekolah. Tapi kalau hanya 1 saja ya kalian akan di sini di cross check di sini. Nah, dan pilihan sekolah ini kalian boleh ya, prioritasnya pilihan 1 dulu boleh ya. Ini yang manapun boleh. Yang penting intinya kalau di luar zona ini cuma 1 ya. Paham ya? Nah, seperti ini kalian boleh dalam zona semua ya. 3-tiganya dalam zona boleh, 2 luar zona, 1 luar zona tidak masalah. Nanti di akhir itu kan setelah apa namanya pengisian syarat dan ketentuan. Mana ini? Bentar. Nah, ini setelah ini, lah ini sih kan nanti kan ada ringkasan datanya. Nah, kalian memilih di mana? Nih. Misalkan pilihan pertama ya, di sini sudah ada jaraknya. Kalian tahu. Nah, ini yang jadikan patokan. Jaraknya berapa sih? Kalau misalkan saya milih SMA Negeri 1 Jombang 35 kilo misalkan. Pilihan kedua Kandangan 35 kilo.
puncu ya 35 kilo boleh. Nah, di sini boleh kalian memilih yang intinya satu luar zona. Jadi kalau satu luar zona berarti duanya adalah dalam zona, atau kalian pilih tiga-tiganya dalam zona boleh. Ya, ini sama dengan cara daftar di jalur prestasi nilai akademik untuk SMA di tahap 2 kemarin. Paham teman-teman ya? Oke, yang berikutnya setelah ini hati-hati setelah simpan permanen ya. Setelah simpan permanen ini tidak bisa diapa-apakan ya. Jadi kalian hati-hati saat memilih sekolah karena tidak bisa dibatalkan kalau sudah simpan permanen. Oke, next berikutnya tips dan sarannya. Nah, ini sebelum daftar silahkan lihat dulu ya pemeringkatannya, jarak terdekatnya berapa. Jadi kalian harus tahu, lihat dulu di pemeringkatan. Nanti di sini ada pemeringkatan tahap 4 ya, tahap 4. Jadi pemeringkatannya kalian cek dulu jarak terjauhnya berapa. Ini jarak jauhnya terjauh. Kalau jarak jauhnya 1,6 kilo ya. Kalau jarakmu misalkan lebih dari 1,6 ya berarti nggak bisa. Kalian boleh ya cari-cari sekolah dulu yang dekat dengan rumahmu. Nah, nanti biar kalian bisa masuk. Itu tipsnya. Nah, ini jadi kalian pastikan nanti kalau mendaftar di 2 atau 3 sekolah ya, jika diterima ya, kalian harus memastikan bahwa kalian harus bersekolah di situ ya, karena kalau sudah diterima kan nggak bisa ikut di jalur berikutnya. Yang terakhir, saran saja, nah, daftarnya di hari kedua saja ya, tapi jangan mepet-mepet, jangan lebih dari jam 22. Ini bahaya ya, takutnya nanti servernya overload, atau mungkin kan data itu kan perlu, di sini kan perlu refresh data ya. Dari pemeringkatan di sini, di pemeringkatan sementara di jalur jalur berapapun, ini nanti ada kurang lebih 1 jam untuk proses update datanya di sini secara real time ya. Paham ya? Jadi sebelum daftar tipsnya itu lihat dulu kriteria pemeringkatannya ya, jarak terjauhnya itu berapa. Ya, yang diterima itu berapa. Kalian harus tahu ya, jarak kalian itu berapa. Kalau kalian sudah tidak masuk misalkan di SMA 3 Malang misalkan. Kalau sudah tidak masuk ya jangan daftar di situ. Nah, misalkan di sini statistiknya ya. Jadi kalian tips yang pertama adalah lihat dulu sebelum daftar, lihat statistik dulu jarak terdekatnya, terdekat yang diterima. Sorry, ini harusnya terjauh ya teman-teman ya, bukan terdekat sih. Ini yang paling jauh ya. Kalau terdekat kan sudah diterima, yang paling jauh ya. Jadi jarak terjauhnya. Jadi terjauhnya berapa? Kalau misalkan kalian pilih contohnya SMA Grogol misalkan ya, jarak terjauhnya di sini adalah 2,7 kilo ya, 2,7 kilo. Nah, tetapi ternyata ya jarakmu lebih dari ini ya, kalian bisa saja terlempar dari sini ya. Jadi yang diterima jarak terjauhnya misalkan 2,7, berarti kalian harus di bawah 2,7. Itu seperti itu. Itu kalian cek dulu, kalau memang sudah terlempar ya jangan pilih itu ya. Ini sama ini, sorry, ini bukan jarak terdekat ya, tapi terjauh. Ini jarak yang paling jauhnya itu berapa? Kalian masih masuk di ring itu apa enggak? Paham ya teman-teman ya? Oke, next yang terakhir ini kita lihat dulu pagu sekolah ya. Pagi sekolah untuk jalur Yonasi SMA. Ini peluangnya besar ya, karena 50% ya untuk jalur Yonasi SMA. Jadi kalau misalkan 320 ya berarti separuhnya. Ya, ini kita kasih contoh, ini untuk jalur Yonasi SMA ini besar ya karena 50%. Nah, ini nanti yang setelah ini ada jalur nilai ya. Nilai untuk SMK itu juga besar 65%. Jadi ini peluang diterimanya untuk yang di SMA ini lebih besar ya, karena 50%. Beda kalau Yonasinya SMK. Kalau SMK kan hanya 10%, nah ini sangat kecil. Ya, terus ini terakhir ya, ini misalkan yang 50% ya, misalkan yang dibutuhkan seluruh sekolah siswanya ada 216 dan Yonasinya ada 50% ya, berarti nanti yang diterima adalah 108 siswa. Ini sangat lebih besar daripada Yonasi SMK. Oke teman-teman ya, mungkin cukup itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Kita doakan bagi adik-adik ya, bagi orang tua ya, selalu memberikan support dan tetap semangat. Semoga kalian yang berjuang di jalur Yonasi SMA ini bisa diterima dan bisa sesuai ya dengan pilihan sekolah yang kalian inginkan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.